Prime, podcast for curious mind. Kalau misalnya itu udah kira-kira tidak menyenangkan untuk kita, sampai bikin kita sakit hati, ya itu harus kita filter lah, teman-teman yang kayak gitu. Disko, diskusi psikologi. Selamat datang kembali di live Instagram podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa bareng gue Don dan juga Mina. Kali ini kita mau ngobrolin apa, Mina? Ngobrolin Don sih, karena dari tadi tuh Don gue ajakin lewat WA, lewat PC, sampai lewat IG live juga. Bilangnya nggak bisa melulu. Don itu pertemanannya sangat-sangat luar biasa sibuk. Tapi gue suka mempertanyakan, apakah Don ini punya banyak teman tapi ada teman sejatinya gitu? Enggak sih, sebenarnya skrip itu bukan, lu jangan merusak image gue di sini jadi jelek dong. Enggak. Tapi beneran pertanyaan gue nih, dari banyaknya teman, gue juga punya teman gitu kan. Maksudnya, apakah lu bener-bener punya yang sejati, yang bener-bener bisa diandelin banget gitu? Teman sejati? Ada dong, sahabat Ya, sahabat sejatiku. Gue juga ada sih, tapi diandelin gitu kan. Kalau misalnya buat curhat tuh gimana? Atau buat lo mencurahkan hati lo gitu? Dia selalu ada sih kalau gue pengen curhat gitu. Gue kadang masih suka ngerasa walaupun temennya banyak, ada aja yang bisa diandelin, tapi gue nggak translate atau tidak serta-merta artinya gue happy gitu. Mungkin nggak sih nih gue doang yang ngerasain tapi, atau kayak kita kedatangan lagi nih foto friend kita hari ini, yaitu siapa nih dulu? Sapa dulu. Hai, selamat siang Kak Runi Rulangi, MPC psikolog selaku dosen prodi psikologi Universitas Pembangunan Jaya UPJ, atau biasa kita panggil atau mahasiswa panggilnya Kak Anggi. Bener ya Kak Anggi? Hai juga. Oke, kita sepakat kakak aja ya. Tapi tadi kita lagi ngebahas ini sih Kang, gitu, tentang sebenarnya aku sedikit mengeluh gitu ya. Kenapa banyak temannya Don ini susah jadinya buat aku bisa dapetin janji ketemu, dan akhirnya aku jadi sempat nanya nih ke Don, emang ada temanmu yang sejati nih Don yang bisa diandelin? Tapi untungnya ada ya Don ya. Tapi ini permasalahan lo mungkin bisa dijawab sama Kak Anggi nih, bener gak sih banyak temen itu nggak jamin kita bahagia gitu? Kenapa nggak Kak Anggi? Bisa jadi sih, karena kan selama kita berteman itu nggak selalu itu bikin kita happy ya, nggak selalu bikin kita senang kayak gitu. Ya sama lah, ada dinamikanya naik turun. Bisa aja someday kita justru nggak happy gitu dengan teman-teman kita sendiri. Tapi yang nggak bikin bahagia itu kenapa Kak? Karena bukannya kalau kita lagi kesepian ada aja gitu yang ngajakin jalan, ada aja yang ngajakin. Kalau sekarang kan bilang ada aja yang ngajakin ngopi walaupun ngeteh di tempat kopi gitu. Iya sih gitu. Tapi balik lagi sih, teman-teman kita tuh kayak apa? Ya bisa jadi karena relasi yang kita bangun dengan teman-teman kita itu bukan relasi yang tulus gitu ya, yang apa adanya, yang emang kita mau berteman sama dia gitu. Jadi akhirnya ada waktu ketika itu justru bikin kita sedih gitu, karena teman-teman kita ini yang kita harapin bisa jadi support system kita juga, itu malah di belakang kita ngomongin kita atau justru memanfaatkan kita untuk kepentingan dia. Jadi itu justru bikin kita nggak happy. Bisa jadi karena itu. Pernah denger ini nggak sih Kak Anggi dan juga Don, bukan pepatah ya, tapi kata-kata yang bilangnya semakin kita dewasa semakin kecil lingkaran pertemanan kita gitu kan ya, semakin mengerucut gitu. Udah ngerasain. Udah ngalamin, baik. Nggak usah di-spill lah ya kalau gitu, dewasa umur berapa. Nggak usah di-spill, udah pernah ngalamin. Kalau bisa dibilang seleksi alam nggak sih? Asik, seleksi alam. Seleksi alam, ya bisa jadi sih. Tapi maksudnya padahal karena udah lelah aja buat nongkrong keluar ya nggak sih? juga. Nah, makin rentah gitu. Jadi aku bertanya-tanya juga nih Don dan Kak Anggi, walaupun kita semakin dewasa, lingkaran pertemanan pergaulannya semakin mengerucut gitu ya, semakin mengecil, tapi tetap ada manfaatnya nggak sih Kak Anggi untuk tetap kita punya banyak teman, terlepas dari ya ini bikin kita happy atau enggak? Ya jelas lah banyak ya manfaatnya gitu. Kita bisa dapat
support dari mereka kan. Jadi ada tuh yang bilang kalau misalnya kita itu, ada penelitian ya yang bilang kalau kita terikat secara sosial itu kita akan cenderung lebih sehat mental. Artinya kalau kita punya banyak teman, kita ada teman lah kayak gitu ya, itu bisa jadi support system kita, dan itu bisa mencegah kita dari masalah-masalah yang bikin kita sedih gitu, mungkin ya masalah-masalah yang akhirnya mengarah ke masalah kesehatan mental. Itu manfaatnya ada banget sih. Tetep lah ya, teman-teman kita nggak ada manfaatnya, ngapain temenan lo? Gak, bercanda Kak Anggi. Gimana dengan kondisi yang seperti aku dan Don ini nih Kak Anggi, yang temannya udah mulai seleksi alam sedikit? Kayaknya nggak cuma Kak Don sama Kak Mine aja, aku pun semakin kesini sama ngerasa juga semakin sedikit gitu, karena kan kita ketemu dengan mungkin teman-teman kantor gitu, jadi lebih banyak interaksinya dengan itu kan. Nah, di luar itu kan waktu kita udah habis mungkin untuk keluarga dan lain-lain gitu, jadi nggak punya banyak waktu gitu untuk nongkrong segala macem. Beda mungkin dengan waktu dulu ya, zaman sekolah mungkin ya, yang maksudnya lebih banyak waktu luang gitu. Itu akhirnya juga bikin pertemanan kita jadi lebih terbatas ke sini gitu. Plusnya justru dengan sedikit ini kita jadi tahu kalau mereka itu benar-benar teman kita. Pertemanan kita mungkin lebih berkualitas, lebih dekat gitu ya, dibandingkan dengan mungkin yang dulu yang banyak gitu, tapi obrolannya mungkin nggak sedalam dengan teman-teman kita sekarang gitu, yang terbatas gitu. Ya ada plus ada minusnya gitu. Kalau minusnya yang lebih banyak teman kan, kalau ada apa-apa kita bisa lebih banyak teman kita untuk share, lebih banyak mungkin kita bisa kolaborasi kayak gitu-gitu ya. Lebih banyak kita bisa dapatkan bantuan, bukan maksudnya kita meminta bantuan ke mereka ya, enggak. Itu kan lebih mudah gitu dengan lebih banyak teman. Tapi kalau lebih sedikit berarti banyak mungkin hal-hal yang ya kita mungkin harus bisa handle sendiri gitu, nggak usah ngegantungin ke teman-teman, karena teman kita nggak sebanyak yang dulu lagi. Bukan akhirnya kita nggak punya teman, nggak punya waktu lagi buat hangout gitu. Kalau sekarang udah apalagi di dunia kerja, lebih milih banyakin koneksi nggak sih daripada teman? Itu penting juga sih. Cuma mungkin bahasanya di tempat yang lain ya. Iya, koneksi aja, nggak usah temenan. Koneksi seputar profesional aja kerja gitu. Kalau hangout di luar mah, ya udahlah gitu, nggak usah gitu. Tapi let's say mungkin yang masih punya waktu banyak untuk membuat banyak teman, tapi memang ya tetap aja temennya ngerasa atau dia rasa itu masih dikit. Itu kan ada tekanan. Masih ingat gak sih ada istilah Cooper gitu? Ya, ada nggak sih sekarang kurang pergaulan gitu? Atau ada istilah baru nggak sih? Gue nggak update. Sebenarnya intinya begitu kan ya, intinya. Iya. Atau nggak kurang piknik ya, atau nggak kayak kurang gaul gitu, kurang. Nah, banyak kurangnya lah gitu. Sebenarnya kita jadi ada pemikiran nggak banyak teman malah jadi nggak happy itu gara-gara kayaknya ada tekanan juga nggak sih Don dan Kang gitu ya. Padahal kalau nggak ada yang komen, kayaknya kita happy aja dengan apa yang kita punya, dengan siapa yang kita punya. Gimana tuh Kak? Kalau ada tekanan seperti itu, gimana menghadapinya begitu? Kalau mau ngikutin apa maunya orang, masyarakat itu kan nggak ada habisnya. Gitu. Nggak usah didengerin lah kalau aku sih gitu. Ya nggak usah bapik gitu ya, bawa pikiran mereka maunya gimana. Dengan teman-teman kita yang dikit itu juga menurut aku sih nggak masalah ya. Karena kan bukan banyak dikitnya teman ya, tapi gimana teman-teman itu kita bisa saling support gitu kan. Jadi nggak masalah sih, mau teman banyak, mau teman dikit gitu. Aku rasa nggak usah mikir bahwa dengan teman sedikit kita dikatain kuper, kurang pergaulan. Enggak, kalau aku sekarang tuh lebih mikirnya pertemanan kita itu berkualitas enggak? Teman-teman kita itu bisa jadi support system buat kita enggak gitu. Itu aja sih gitu. Nggak usah didengerin lah gitu, karena kalau didengerin ada aja omongan orang tuh mesti ada aja, nggak usah diambil pusing. Quality over quantity berarti ya Kak. Setuju, aku setuju itu sih Kak. Oke. Ini ada komentar ya, ini dari Widya atau Widya sih bacanya. Oke. Dulu saya sering loyal sama teman tapi terus banyak dimanfaatin dan sakit hati. Terus trauma, dekat sama temen nih, gimana buat ngilangin trust issue? Trust issue sih
Ya, ini jadi salah satu faktor mungkin yang bisa membuat kita jadi malas untuk making a new friends gitu, bergaul lagi gitu Kak Anggi. Gimana tuh Kak Anggi? Yang kemarin jadiin pelajaran aja sih. Jadi kan mesti ada tuh sampai kita mungkin waktu itu terlalu loyal. Jadi sampai nggak ada filter gitu, semua kemauan teman kita ikutin, akhirnya kita kehilangan diri kita sendiri gitu kan. Dan akhirnya kita justru dimanfaatin oleh mereka untuk kepentingan mereka. Ya, namanya orangnya kita nggak tahu kan, mungkin luarnya kelihatan kayak gimana, baik, ternyata dalamnya manfaatin kita juga. Ya kita bisa belajar dari itu sih. Untuk kedepannya, mungkin kita udah tahu nih kalau kira-kira orangnya kayak gini, mungkin aku jaga jarak dulu deh gitu. Aku mungkin cari yang lain gitu, yang maksudnya bisa lebih tulus gitu. Jadi itu untuk kita jangan sampai trust issue ini bikin kita nggak mau berteman lagi sama orang. Itu kita jadiin pelajaran aja. Kita mulai lagi dan kayak yang kemarin itu kita jadiin filter untuk berteman dengan orang lain gitu ya. Yang harapan kita sih nggak seperti yang kemarin ini gitu. Error atau kesalahan itu mungkin akan tetap ada. Tapi kalau misalnya dengan pengalaman yang kemarin, terus akhirnya kita nggak mau berteman, nah menurut aku sih itu salah juga sih. Kita cukup memfilter sih menurut aku. Dari pengalaman-pengalaman yang kemarin, kita udah tahu nih kira-kira orangnya kayak gini, kayaknya dia mau manfaatin aku doang, nggak usah dulu deh, gitu, jaga jarak dulu. Sedangkan yang lain kayaknya dia lebih tulus. Mungkin kita bisa coba untuk bangun relationship baru dengan orang-orang ini. Setuju sih Kak Anggi, tapi itu kayaknya memang kita harus ngerasain dulu. Yang tadi di awal itu kan gak selamanya bikin kita happy kan. Iya. Ada juga masanya yang temenan itu justru tidak istilahnya membuat kita bahagia, justru sebaliknya. Ketika kita terlalu loyal sama teman gitu, bisa jadi kita kehilangan diri kita gitu kan. Apalagi kalau temannya banyak gitu kan ya Kak Anggi. Nah, kalau misalnya kita punya banyak teman ini bisa bikin kita gampang bergantung sama orang lain, tuh bener nggak sih? Jadi dependent juga gitu, itu bisa nggak sih Kak? Jadinya kita malah nggak bisa apa-ngapain kalau nggak ada teman kita gitu. Mungkin ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang enggak. Jadi ada juga sih yang punya banyak teman tapi tetap bisa mandiri. Jadi walaupun kita berteman, menurut aku, kita itu tetap perlu untuk jadi diri kita sendiri. Kita itu tetap perlu untuk kasih ruang privasi untuk diri kita sendiri dan teman-teman kita, ya supaya kita itu enggak ikut ke mereka gitu ya. Berteman itu bukan kayak aku itu, memang sih aku itu ada dalam kelompok gitu ya, tapi aku itu tetap punya jati diri gitu. Jadi bukan kalau kayak mungkin kalau anak remaja gitu ya, SMP atau apa, confirm gitu sama teman-temannya gitu ya. Jadi satu pakai baju apa, merek apa, ini yang lain ngikutin gitu segala macam gitu. Nggak harus gitu. Terus satu kemana, yang lain kemana gitu. Terus apa-apa harus sama dia gitu ya. Kita terlalu bergantung itu karena ya mungkin itu tadi sih, kita nggak ngebatasin diri kita. Jadi walaupun berteman, aku rasa kita tetap perlu ngebatasin diri kita. Kita perlu kasih motivasi supaya nggak terjadi seperti itu. Oke, ini ada beberapa komentar juga ini Kak Anggi dan juga Kakak Mina. Ini dari Citra Baneza. Gimana Kak cara filter teman? Kadang kan banyak teman malah bikin lelah ya. Kak Citra Baneza, coba pakai filter Paris deh kayaknya. Itu filter Instagram ya. Oke, Kak Anggi gimana? Iya, bisa kelihatan lah dari sikap dia sehari-hari, perilaku dia. Jadi kalau misalnya kira-kira nih teman kita gitu ya, omongannya itu kasar mungkin, atau apa-apa kok kayaknya minta bantuan kita mulu kayak gitu. Jadi ngerepotin kita kan. Nah, mungkin itu indikasi kalau kita perlu jaga jarak dari dia. Kalau misalnya itu udah kira-kira tidak menyenangkan untuk kita, sampai bikin kita sakit hati, ya itu harus kita filter lah. Kayak gitu. Teman-teman yang kayak gitu. Bukan kita memusuhi mereka, atau melakukan hal yang nggak baik ke mereka, ya kita jaga jarak aja dengan mereka. Itu kalau yang udah jelas ya. Nah, masalahnya kan gini, kadang-kadang kan orang baik di depan, di belakang gimana gitu kan ya. Di depannya baik, ternyata di belakang ngomongin gitu. Di depannya baik, ternyata di belakang tujuannya buat manfaatin kita doang kayak gitu. Kalau kayak gitu sih mungkin ya kita bisa taunya ya setelah itu tadi sih mungkin kejadian. Tapi kalau enggak, ya mudah-mudahan enggak sampai kejadian. Kalau ada tanda-tanda misalnya dia
terlalu manis mungkin ya. Aku tuh bukan orang yang percayaan ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu itu baik banget gitu ya, terlalu manis banget gitu ya, semua kok kayaknya ya. Nah itu aku malah curiga gitu sama yang kayak gitu-gitu. Nah mungkin itu juga bisa jadi cara kita untuk deteksi, kemudian filter kira-kira teman-teman yang kita bisa bangun relasi yang tulus dengan dia itu siapa sih. Karena biasanya kalau dia itu tulus dengan kita, kalau itu hal yang nggak baik, dia akan bilang, walaupun itu mungkin nyakitin kita ya, dengan cara yang mungkin, dengan bahasa yang mungkin nggak terlalu kita sukai gitu. Kalau dia bilang baik ya dia bilang baik, kalau dia bilang jelek ya dia bilang jelek gitu. Dan dia nggak manfaatin kita untuk kepentingan dia, bukan karena kita mungkin oke di kerjaan kita, bukan karena kita mungkin pintar atau apa gitu, tapi karena pingin berteman aja. Itu sih. Tadi Kak Anggi juga sempat bilang ya, sebenarnya kita juga mencari hubungan pertemanan yang berkualitas baik atau kualitasnya sehat gitu ya Kak Anggi. Nah, kualitas pertemanan yang sehat itu sebenarnya ciri-cirinya apa aja sih Kak Anggi? Mungkin selain dari yang tadi udah sempat kita singgung ya, kayak udah pasti ya dia nggak ada niat buruk memanfaatkan, menyakiti kita, dia juga ya tulus, jujur, tapi mungkin ada hal-hal lain juga apa yang bisa dikategoriin menjadi pertemanan yang kualitas yang sehat gitu. Ya. Kalau aku sih ngelihatnya gimana ya, yang terbuka ya, jujur gitu ya, terus tetap respect gitu ya, saling menghormati satu sama lain, termasuk kita menghormati privasi dia dan dia juga menghormati privasi kita. Jadi masing-masing dari kita itu punya privasi gitu ya. Jadi kita nggak perlu tahu semua hal tentang teman kita. Dia punya privasi sendiri. Dia pun nggak perlu tahu semua hal tentang kita. Ya. Tetap pada batasan. Menurutku itu nggak apa-apa, itu sehat sih gitu. Dan ya itu tadi, kalau kita nggak ada respect satu sama lain, kan akhirnya kita akan ngelompatin tuh pagar itu ya. Ini jadi pingin kepo segala macam ke teman kita. Kita pingin dia jadi milik kita, padahal bukan ya. Teman kita itu adalah teman kita. Dia punya ini sendiri, ruang privasi sendiri. Kita pun iya. Masih itu yang sehat kayak gitu sih. Yang lain mungkin punya pendapat yang lain, tapi itu sebatas yang aku rasain aja selama ini ya. Disko, diskusi psikologi. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah, dia nolak. Aku bilangin Siri nih. Ya sudah jangan ngambek dong. Kamu cukup buka kbrprime.id, lalu cari what's trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu. Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind. Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup hoaxnya? Hoax. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Disko, diskusi psikologi. Sambil kita mau bacain komentar, kita selamat siang lagi nih buat yang baru saja bergabung. Kita lagi ngobrolin soal banyak teman gak tentu bahagia loh. Ya, kita berdua, gue Don dan juga Mina ada di podcast Disko, Diskusi Psikologi yang bisa kalian dengarkan setiap hari Rabu, 2 kali dalam sebulan. Gitu.
Ada lagi? Oke, ini ada nih Vanessa Ruth. Hai kakak-kakak, mau ikutan nanya di TikTok atau IG itu kan kadang suka lewat postingan kurang lebih kalau nggak diajak nggak usah ikutan. Oke. Kalau kita punya teman tapi nggak pernah ngajak kita buat hangout, itu gimana ya? Tetap temenan aja atau gimana? Gimana tuh Kak Agi? Aku sih end friend ya, itu kan tuh aku. Kalau Kak Anggi mungkin jawabannya lebih baik ya. Kalau aku jawabannya Iya. Aku ya nggak apa-apa, berteman aja sebatas ya biasa aja, anggap aja biasa. Mungkin dia nggak pingin berteman dekat dengan kita, nggak masalah. Temen dia doang, banyak yang lain gitu. Tapi nyambung dari pertanyaannya Kak Vanessa Ruth tadi ya, Don juga dan Kak Anggi ya. Kalau kita udah mulai menemukan tanda-tanda tadi gitu ya, dia nggak mau nih temenan sama gue lagi, atau ya paling nggak bukan nggak mau temenan, tapi kayaknya dia udah nggak mau hangout sama gue lagi gitu. Kita perlu nggak sih mengganti circle pertemanan kita, ya ganti circle kayak bahasanya, atau kita ya udah cari teman yang baru gitu. Mungkin lebih tepatnya kadang yang bikin kita bingung tuh, aduh masih temenan nggak ya sama dia, atau aku temenan ya sama dia. Kadang kan begitu ya, karena kita sudah menginvestasikan emosi, waktu, dan kenangan-kenangan sama teman-teman. Kalau aku bahasanya memperluas pergaulan kali ya, cari teman-teman yang lain gitu. Temen gak cuma dia doang sih gitu. Itu juga bisa jadi salah satu indikasi kalau ya emang mungkin ada something gitu dengan teman-teman kita tadi, mungkin relasinya nggak sehat segala macam. Jadi akhirnya itu bikin pertemanan itu nggak berjalan mulus ya. Cari yang lain, silahkan perluas pergaulan kayak gitu ya. Kan kita udah ada pengalaman dari yang kemarin nih, si ini akhirnya dia gitu juga gitu ya. Kita mungkin cari yang benar-benar gitu ya, yang benar-benar maulah berteman dengan kita apa adanya kayak itu. Aku rasa sih akan ada gitu. Aku tuh bukan tipe orang ini ya, jujur pengalaman pribadi aja, bukan tipe orang yang temennya banyak gitu. Tapi ada kok teman-teman aku yang bisa berteman sama aku sampai sekarang gitu. Ada aja, jangan khawatir. Ada aja. Kalau aku sih Kak Agi awalnya suka berteman gitu ya. Tapi kalau gue tuh membaginya gini, ada circle 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5. Nah, kalau gue di ring berapa nih Don? Lo ring berapa ya? Karena gitu, kalau ring 5 tuh biasanya udah jauh banget, yang ya udah sekedar say hi aja gitu. Kalau aku ya gitu. Nah itu bisa jadi masukan juga sih mungkin untuk teman-teman yang lain. Sekedar bagi ini aja ya, pengalaman aja. Nanti bisa aja tuh teman yang di ring 1 bisa gue turunin ring 2. Itu tergantung gue tuh. Kenapa tuh bisa jadi turun peringkat tuh? Bisa turun peringkat ya mungkin karena ada hal yang udah nggak serak lagi tuh gue turunin aja peringkatnya gitu. Tapi yang dari ring 1 jarang sih. Yang biasanya itu turun peringkat ke 3, 4, 5 tuh biasanya. Bisa terlempar ke ring 5 tuh. Ganti-gantian. Kalau ring 1, ring 2, wah itu seleksinya ketat, asik. Tapi konsep itu sebenarnya aku setuju juga, karena yang Don lakukan itu, dan tadi Don bilang suka-suka Don ya emang karena kan yang penting ya kebahagiaannya Don juga lah ya. Ya. Jadi mungkin bisa diterapkan ya, silakan buat ring-ring itu. Gak usah diambil pusing, itu akan terjadi dengan sendirinya, bukan begitu Kak Anggi? Iya, mesti ada masanya kayak gitu. Ini ada juga nih yang menarik nih, tanggapan dari teman-teman yang nonton. Nggak usah dipaksain, iya sih. Kita nggak happy, nggak usah dipaksain, cari source yang lain. Gitu. Ya bisa juga kayak gitu sih. Aku juga setuju sih, kalau sumber kebahagiaan itu bukan dari teman doang. Tuh. Ini ada satu komentar lagi dari Devalda. Mau tanya dong Kak, kan tadi disinggung kalau loyal jadi kehilangan diri sendiri, berarti harus ada boundaries. Gimana sih caranya bikin boundaries yang tetap bisa ngejaga hubungan? Contohnya gimana? Kalau aku gini, jadi kalau misalnya dalam pertemanan ada hal yang aku nggak serak atau nggak aku setujuin ya dari teman-teman aku, ya aku bilang. Kalau misalnya aku ngerasa ya asertif gitu ya, kita coba untuk asertif. Jadi biar kita itu nggak keikutan terus sama mereka. Karena kan ada masanya kita nggak setuju sama dia ya. Misalnya dia mau jalan ke hangout kemana gitu. Aku ngerasa
mungkin karena lagi tanggal tua gitu ya, nggak ada duit nih gitu, lagi bokek gitu, ya udah bilang aja enggak dulu deh kayak gitu. Kalau dia benar-benar teman sejati gitu ya, mau aku hangout dengan dia kayak atau mau aku pending dulu kayak gitu, dia akan tetap jadi teman kita gitu. Betul. Kita asertif, kita tunjukkan diri kita sendiri, kita nggak perlu apa ya istilahnya jadi people pleaser. Nah itu kadang tuh jadi kayak gitu tuh. Nah karena kita pingin nyenengin dia tuh, akhirnya kita loyal banget sama dia, ikut apa-apa gitu. Karena itu tadi sih gitu, mungkin ada sisi itunya juga dari kita gitu. Jadi itu aja, tunjukkan aja kamu seperti apa, jujur. Kalau nggak setuju bilang aja nggak setuju, nggak suka bilang aja nggak suka, suka bilang suka, nggak usah jadi people pleaser. Mungkin kayak gitu sih. Karena sebenarnya lingkungan pertemanan itu justru tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri ya, bukan malah jadi pasang harusnya ya. Pengennya kan tidak berpura-pura lagi. Ada komentar lagi dari Ahim Jata. Mudah-mudahan nggak salah ya bacanya ya. Kakak-kakak mau tanya dong, sifat-sifat dari orang yang harus dijauhi apa saja? Kalau menurut kakak-kakak, sifat-sifat yang harus dijauhi, pengen jawab, Kanggi. Kalau dari aku, muka dua ya. Depan Setuju. Terus yang ya jelas lah, maksudnya yang ingin manfaatin kita gitu ya, untuk kepentingan dia. Apalagi ya, mungkin bisa ditambahin sama Kak Don, Kak Gini. Mina, apa tuh Mina? Kalau gue terus langsung kayak banyak ditulisnya, ternyata standar gue berteman tuh tinggi. Tapi kalau gue yang paling ini mungkin bahasanya yang paling anti banget atau mendingan jauh-jauh tuh kalau gue temen yang nggak dewasa kali ya, terlalu childish gitu. Kalau ada masalah malah diem-dieman gitu, padahal bisa kita omongin sebenarnya. Jadi ya mempersulit yang namanya hubungan baik-baik aja gitu. Kalau aku sih itu sih kayaknya. Bisa kita simpulin juga, tiap orang kan beda-beda ya. Buktinya Don dan Kagi punya preferensi yang beda-beda, dan nyambung juga sama pertanyaan sebelumnya tadi juga itu. Gimana caranya kita bisa membangun boundaries ya, kita kenal juga kali ya Kagi sama siapa diri kita, kita sukanya apa, kita nggak bisa toleransinya apa, supaya jelas tuh gitu. Well, terima kasih Kagi udah bersedia untuk sharing pengetahuannya. Obrolan ini didukung Universitas Pembangunan Jaya atau UPJ. Pantengin terus makanya podcast Diskusi Psikologi di Spotify, kbrprime.id, atau platform mendengar podcast lain kesayangan kamu ya. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Don. Gue Mine. Pamit undur diri dulu. Bye-bye. Diskusi Psikologi.